Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Putri Rahmadani, NPM 2008047. Di sini saya Rizky Putri Rahmadani akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari daerah saya yaitu Provinsi Bengkulu. Di mana dongeng ini merupakan cerita yang selalu diceritakan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Dalam artian cerita ini tidak akan pernah terputus, selalu tahu oleh generasi-generasi selanjutnya mengenai cerita dongeng dari wilayah Bengkulu ini. Nah, judulnya adalah Danau Dendam Tak Sudah. Danau Dendam Tak Sudah ini terletak di kota Curup, lebih tepatnya kurang lebih 9 kilometer dari pusat kota. Cukup dekat dengan pusat kota sehingga masyarakat wilayah Bengkulu ataupun turis pendatang mudah untuk menjangkau untuk sampai ke area Danau Dendam Tak Sudah ini. Jika teman-teman bermain ke Provinsi Bengkulu, tak ada salahnya mengunjungi sebuah danau cantik dan unik ini. Danau Dendam Tak Sudah namanya. Begitu masyarakat setempat menyebutnya. Menurut kepercayaan masyarakat, ada dua kisah yang menjadi latar belakang dari timbulnya Danau Dendam Tak Sudah ini. Yang pertama itu legenda percintaan. Nah, di legenda percintaan ini seperti namanya, Danau Dendam Tak Sudah, pastinya dilatar belakangi oleh rasa dendam. Nah, rasa dendam di sini datang dari sepasang kekasih yang mana cinta mereka tidak direstui oleh orang tuanya. Akhirnya mereka melakukan percobaan bunuh diri dengan cara terjun ke danau tersebut. Awal mulanya danau tersebut tidak terlalu dikenal oleh masyarakat karena danau tersebut jauh dari permukiman masyarakat. Namun setelah viralnya atau tersebarnya berita kematian sepasang kekasih ini dengan cara melompat ke danau tersebut, dan sepasang kekasih tersebut berubah menjadi dua lintah raksasa dan terus memendam rasa dendam kepada masyarakat ataupun orang-orang yang melintas di area Danau Dendam Tak Sudah itu pada cerita dahulu. Tapi sekarang Danau Dendam Tak Sudah ini sudah menjadi tempat objek wisata masyarakat Bengkulu, di mana para turis bisa melihat keindahan dan keasrian dari Danau Dendam Tak Sudah ini. Nah, di sana di Danau Dendam Tak Sudah ini memakan korban apabila ada yang melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang tidak disukai. Nah, biasanya ketika orang berkunjung di Danau Dendam Tak Sudah ini, mereka akan menjaga perilaku etikanya ketika mengunjungi danau tersebut. Terlebih lagi sepasang kekasih. Kemudian ada juga yang melatar belakangi dari Danau Dendam Tak Sudah ini versi yang kedua dari masyarakat, yaitu di mana dahulu ketika Bengkulu masih dijajah oleh negara Belanda yang saat itu masih menduduki Indonesia, kemudian mereka memutuskan untuk membuat dam di danau tersebut. Tujuannya agar air danau tidak mudah meluap untuk mempermudah pembangunan jalan di sekitar danau. Akan tetapi pada praktiknya pembangunan dam tersebut terhenti atau tidak terselesai. Mereka menyebutnya dengan dam tak sudah. Entah bagaimana awalnya, yang sekiranya dam itu tak sudah berubah menjadi dendam tak sudah. Nah, itu adalah versi kedua dari cerita Danau Dendam Tak Sudah. Namun, di balik namanya yang terdengar cukup aneh, teman-teman, Danau Dendam Tak Sudah ini menawarkan keindahan yang sangat luar biasa. Dengan luas 37-50 hektar, danau ini terletak di kota Curup, Bengkulu Utara, hanya dengan 6 km dari pusat kota Bengkulu. Kemudian Danau Dendam Tak Sudah ini merupakan kawasan alam karena dikelilingi bukit-bukit hijau yang menyimpan banyak potensi ekologi dan keseimbangan ekosistem. Karena lingkungan yang masih sangat asri, tak mengherankan bila Danau Dendam Tak Sudah ini menjadi habitat flora dan fauna. Tumbuhan endemik langka seperti anggrek matahari, kemudian nipah, plawi, pulai, gelam itu tumbuh di sekitar area Danau Dendam Tak Sudah ini.
Hadirnya hewan-hewan flora dan fauna tersebut menambah keasrian, keelokan dari Danau Dendam Tak Sudah. Nah, itu adalah dongeng dari cerita Danau Dendam Tak Sudah versi wilayah Bengkulu. Nah, apakah teman-teman juga memiliki dongeng di wilayah setempat? Ayo juga untuk bercerita. Saya Rizky Putri Ramadhani, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.